Hello Daners, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini nih ya kan, gimana ya video kali ini? Jadi begini nih, di video kali ini gue mau ngebahas tentang yang lagi rame banget ya di bulan April ini cuy ya, bulan April 2022. Bahwa di 2 hari yang lalu tuh sekitaran di tanggal 14 gue ada yang ngirimin ke gue bahwa salah satu platform terbaik untuk live streaming di Indonesia itu yaitu adalah Nimo TV akan tutup untuk kategori gamenya nih cuy. Nah, cuman sebenarnya gue nggak yakin fix pasti maksudnya ini ditutup. Apakah ditutupnya ini kayak Gambly dulu atau kayak Cube TV dulu yang benar-benar mereka ini menghilang dari permukaan bumi, atau mereka ini hanya sekedar menghilangkan tag game dan menterminate ataupun memecat semua streamer-streamer yang sudah dikontrak yang asalnya mereka mendapatkan gaji, akhirnya mereka menjadi seorang live streamer yang apa ya bahasanya itu ya, part-timean gitu cuy, yang nggak ada kontrak, yang nggak ada gaji gitu. Ya pertama gue lihat sih sebenarnya nggak kaget-kaget amat ya. Dalam pikiran gue yang pertama ini takutnya ngeprank ya gitu kan, karena bulan April mob. Yang kedua gue kaget banget karena ya gue ngelihat dari platform-platform sebelumnya seperti Cube TV, Gambly, Streamcraft semuanya tutup buku juga gitu. Jadi kalau gue ngelihat wah Nimo tutup nih, nggak asing sih, maksudnya nggak aneh-aneh banget karena dia ini adalah salah satu platform terbaik menurut gue yang masih menggaji streamernya cuy, gitu cuy ya. Jadi kalau misalkan hal-hal yang menggaji streamer, satu platform yang menggaji streamer, resiko mereka tutup bukunya itu bakalan cepat gitu, bakalan akan ada. Karena kalau gue lihat dari segi Twitch itu memang dia ini tidak ada gaji untuk streamernya, hanya mereka ini memperbolehkan streamer menggendong mereka tuh boleh membawa sponsor untuk mereka live streaming, contohnya Shroud sama Logitech, Pokimane sama NZXT, terus sama streamer-streamer lain yang boleh memboyong sponsor ke platform Twitch itu cuy. Nah nggak lama juga mungkin ya Facebook kalau misalkan mereka masih menggaji streamernya akan terjadi hal seperti itu, tutup buku gitu. Oke, di sini gua nggak akan ngebahas secara internalnya untuk masalah Nimo TV kenapa dia ini bisa tutup buku. Karena kalau secara kita urutkan wajar aja, karena dia ini platform yang masih menggaji seorang streamer, meskipun streamernya itu yang tidak memiliki karya. Atau streamer-streamer yang mereka ini streaming akhirnya ada yang namanya trial untuk menjadi seorang official, setelah lolos dengan cara curang ataupun cara jujur mereka akhirnya bisa mendapatkan gaji. Padahal si streamer ini tuh tidak ada nama di belakang panggung selain di Nimo TV. Contohnya mereka tidak punya karya di YouTube, mereka tidak punya karya video-video lain gitu kan, ataupun ya platform lain gitu. Wajar aja kalau misalkan kayak ngelihatnya Aura ataupun tim-tim GPX ya kayak Don K, mereka masih punya karya di YouTube sehingga mereka masih wajar aja kalau mereka direkrut sama Nimo untuk dikasih gaji. Tapi suatu hal yang gak wajar menurut gue jika ada seorang streamer yang mereka itu tidak punya background apa-apa, mereka hanya live streaming di sana masuk suatu agensi supaya biar bisa digaji sama Nimo, dan menurut gue ya sudah ketebak bahwa itu akan ada yang terjadi namanya pembengkakan dana, sehingga yang namanya nge-give untuk seorang gamers itu tidak akan sebanyak seperti live show. Nah ini yang gue lihat nih dari Instagramnya, dari dari postingannya si Nimo, bahwa yang ditutup itu adalah kategori gamenya. Berarti secara tidak langsung live show-nya masih ada ya kan. Nah maksudnya ini kayak gimana sih, kenapa live show masih dipertahankan tetapi streaming gamenya ini tidak? Ya berarti kalau misalkan seperti itu, pendapatan dari live show masih lebih banyak dibanding dengan pendapatan dari gift yang ngasih ke kategori game kayak gitu cuy. Ya wajar aja sih menurut gua, karena kalau misalkan streamernya itu tidak punya karya di belakangnya, tidak punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan, hanya mengandalkan suatu tim dari agensi, dan juga mereka ini terus-terusan live streaming di sana mengejar yang namanya jam kerja ataupun jam target, mereka akan ngerasa bahwa penonton pun jenuh nonton mereka, dan akhirnya mereka akan kehilangan gift dari penonton-penonton itu tersebut cuy. Nah mungkin itu aja yang gua tahu kenapa Nimo mungkin bisa menutup kategori T-game, tapi untuk kategori live show dia masih eksis aja kayak gitu cuy ya. So oke, sekarang mungkin akan ada pertanyaan dari kalian, jika Nimo TV ini ditutup, para streamer-streamernya ini harus kemana, live streaming di mana cuy? Ini sih yang lucu menurut gua ya cuy. Sebenarnya gua nggak paham dengan
pemikiran para streamer-streamer di Indonesia ini yang sorry banget nih ya, gue agak sedikit ngerosting gini. Pemikiran-pemikiran streamer di Indonesia itu patokannya mereka ini masuk ke dalam suatu platform, dikontrak sama platform itu tersebut dan mendapatkan gaji. Kalau misalkan seperti itu, apa bedanya kalian ya kan bikin suatu CV ataupun resume dan kalian ajukan ke suatu perusahaan, akhirnya kalian ini menjadi suatu karyawan di perusahaan tersebut gitu cuy. Ya dalam arti ya kalian mending kerja aja, jangan jadi seorang streamer kalau masih pengen mengandalkan yang namanya gaji gitu cuy. Ya sampai saat ini, sampai detik ini, gua tuh belum pernah join dengan suatu platform yang mereka ini menggaji gua atas dasar gua harus mengejar yang namanya target jam, target followers, target gift ataupun target-target lainnya, karena gua anti banget dengan yang namanya target. Karena dalam mindset gua, streaming itu adalah suatu hal yang menyenangkan, yang dimana di saat gua mood gua live streaming, di saat gua nggak mood gua nggak usah live streaming. Tapi pendapatan gua masih tetap ada, yaitu dari karya-karya di belakang gua. Nah ini yang salah dari suatu mindset live streamer yang ada di Nimo sekarang ini, bahwa mereka itu kelabakan sekarang gua harus live streaming di mana yang bisa ngegaji gua gitu. Kalau misalkan lu berpikirannya seperti itu, lu mau pindah ke platform manapun yang masih ngasih gaji, suatu saat mereka tuh akan shutdown lagi, mereka itu bakalan tutup lagi, karena dalam pikirannya ini nggak akan mungkin bisa nutup. Lagian juga siapa lu gitu kan, kalau misalkan streaming ini yang tidak punya karya, tidak punya background video di belakangnya, tidak punya prestasi, mereka ini bukan seorang pro player, mereka ini hanya mengandalkan hiburan. Siapa lu sehingga lu tuh harus banyak yang di give sama si penontonnya. Penonton pun akan jenuh nih, orang live streaming begini terus tiap hari ya. Dan gue yakin banget itu setiap bulannya pasti akan ada terminate dari si platform tersebut kalau misalkan kalian gak achieve dari gift itu tersebut cuy. Nah ini yang sebenarnya harus dirubah. Jadi permasalahannya bukan begitu Nimo TV tutup kalian kelabakan harus live streaming di mana lagi, tapi harus kalian ini merubah mindset kalian. Toh mau dimanapun kalian live streaming, patokan kalian itu jangan terpatok kepada gua harus digaji sama platform tersebut gitu. Kalau lo pemikirannya pengen digaji seperti tadi gue bilang, mending lo ngelamar kerja aja jadi karyawan Indomaret gitu kan. Lo jadi karyawan perusahaan apa ya sama aja jatuhnya. Karena live streaming itu bukan sebagai pacuan utama untuk mendapatkan pendapatan utama, tapi bisa dibilang itu adalah sebagai side job kalian, yaitu kalian bisa mendapatkan gift dari orang-orang yang suka sama kalian ataupun suka dengan karya-karya di belakang, karya-karya kalian yang kalian bikin di belakang kalian gitu cuy ya. So oke, di sini gue juga lagi ngebuka Instagramnya Nimo TV, tapi si postingannya ini dihapus cuy ya, dan gak ada lagi postingannya. Terus gue lihat juga si postingan-postingan semuanya ini mereka hide untuk yang namanya komentarnya. Terus tapi gue lihat dari deskripsinya, Nimo TV Indonesia Official pernah jadi markas streamer game terbaik, pernah jadi markas streamer game terbaik. Ya mungkin kemungkinannya bener ditutup. Tapi ya kita berdoa aja kalau ini hanya sekedar prank gitu kan, hanya sekedar apa ya namanya ya, hanya sekedar banyolan dari Nimonya aja untuk menakut-nakuti para streamernya gitu, ataupun hanya ngasih ya shock jantung lah, shock sebenarnya bikin kalian shock doang gitu. Ya benar nggak jadi tutup dan tetap kalian ini masih mendapatkan gaji gitu, masih mendapatkan pendapatan dari Nimo berupa gaji kayak gitu. Nah tapi dengan kejadian shock terapi seperti kayak gini, ini yang harus kalian pikirkan sebagai seorang streamer game, bahwa mindset kalianlah yang harus dirubah. Bukan kalian itu harus mengikuti platform yang mau menggaji kalian, tapi mindset kalianlah yang harus dirubah cuy. Nah kalau misalkan kita lihat nih, banyak platform-platform yang sudah tutup seperti Gamely, terus Cube TV, Streamcraft, sampai Microsoft Mixer pun juga ikut shutdown, ikut tutup. Itu karena mereka sistemnya adalah menggaji ataupun merekrut streamer untuk mengejar yang namanya target followers, target apapun lah, biar mereka ini bisa mendapatkan gaji. Dan akhirnya mereka pun juga tetap shutdown. Nah kalau misalkan kondisinya mereka merekrut seorang streamer yang memang punya latar belakangnya, punya karya yang bagus, mantan pro player ataupun mereka bisa mendatangkan audiens yang segila-gilanya, yang sebagus-bagusnya, yang nggak jadi masalah. Contohnya misalkan ada satu platform merekrut yang namanya si Aura, merekrut yang namanya Just No Limit, dan mereka dikontrak untuk mendapatkan gaji doang tanpa harus mendapatkan yang namanya target. Itu worth it aja karena sebagai yang namanya engagement, biar si platform ini tuh wah di platform ini ada si Just No Limit nih, platform ini ada Aura sih, itu nggak jadi masalah. Nah tapi untuk menggaji seorang streamer yang tidak punya latar belakang, mereka ini seorang YouTuber ataupun pro player ataupun prestasi-prestasi di belakangnya, menurut gue ini berat banget untuk kondisi di tahun sekarang ini. Sekarang yang masih tersisa mungkin untuk platform di lokalan itu ya, kalau misalkan
bener-bener Nimo TV tutup nih. Berarti yang masih bertahan adalah Gox. Ya, yang gua tahu ini baru nih Gox dan Facebook Gaming. Nah, kalau misalkan si Gox dan Facebook Gaming ini masih menggaji streamernya, dan gua yakin tahun ke depannya 1-2 tahun ke depan ini platform pun bakalan tutup juga coy ya. So, oke, jadi masukan dari gua nih buat kalian yang sekarang lagi di Nimo TV sedang menikmati gaji kalian. Gue selalu udah pernah ngingetin cuy di video-video gua yang belakangnya. Jangan terlena, jangan di atas awan mentang-mentang kalian sekarang gaji terus fokus ke live streaming, terus ngejar yang namanya target WHR, target followers dan ataupun target-target apa sehingga kalian melupakan rumah kalian yaitu adalah YouTube. YouTube adalah tempat kalian untuk sebenarnya berkarya yang sebenarnya. Biar apa? Biar orang-orang tuh tahu bahwa oh ini loh Mirza Kaisar itu seorang tutor live streamer. Biar live streaming yang bener tuh kayak gimana. Nah ini lu live streamingin. Di saat live streaming akan banyak viewers baru yang mengapresiasi lu, akhirnya lu mendapatkan gift. Oke, sekarang kita masuk aja ke kesimpulannya, nggak lama-lama juga di sini. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, "Bang, solusinya gimana dong kalau misalkan gua masih pengen live streaming tapi gue pengen tetap dapat digaji, itu harus kemana?" Jawabannya adalah tidak ada cuy ya. Jadi rubah mindset lu dari sekarang. Jangan sebagai patokan lu live streaming di suatu platform dapat gaji. Itu doang yang harus lu rubah. Tapi lu live streaming itu harus mendapatkan apresiasi berupa gift dari para penontonnya. Gimana caranya kita bisa mendapatkan gift ataupun apresiasi ataupun saweran dari penonton? Ya kita balik lagi ke layar, ke belakang layar, bahwa kita harus punya prestasi di belakang kita itu, harus punya karya dan harus bisa memunculkan siapa lu itu sebenarnya. Mau lu cuma sekedar goyang-goyang di TikTok kek, mau lu cuma sekedar bikin video prank di YouTube kek, itu nggak jadi masalah. Di sini gua kasih gambaran sedikit bahwa semua streamer yang ada di Twitch ini tidak digaji sama di Twitch-nya. Karena mereka itu punya pendapatan yang kalau misalkan kita nge-subscribe si live streamer ini, mereka baru bisa dapat namanya pendapatan. Kalau kita nggak subscribe, kita akan mendapatkan yang namanya iklan. Nah, si iklan ini masuknya kemana? Masuknya ke Twitch-nya cuy. Jadi Twitch masih tetap kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena mereka tidak pernah menggaji yang namanya streamernya. Jadi Twitch hanya menyediakan nih lapak buat kalian live streaming. Silahkan kalian memboyong sponsor-sponsor kalian. Silahkan kalian nge-subscribe streamer-streamer kita. Nah, nanti bagian yang nge-subscribe kita dapat pendapatan. Kalau misalkan nggak nge-subscribe kita dapat iklan. Kayak gitu cuy. Nah si streamer ini bisa hidupnya kayak gimana? Kok bisa sih ada streamer yang sangat kaya banget di Twitch? Karena mereka memboyong yang namanya sponsorship. Karena mereka punya karya di belakangnya sehingga mereka bisa mendapatkan sponsorship. Karena mereka pun juga punya karya sehingga mereka itu di gift dan di subscribe sama viewersnya cuy. Itulah mindset yang harus kalian rubah sekarang. Kalian buatlah karya, kalian buatlah suatu prestasi di belakang layar sehingga di saat kalian live streaming dimanapun itu masih tetap bisa berjaya cuy ya. Jadi patokannya jangan gaji tapi adalah ke karya kalian agar diapresiasi sama viewers kalian cuy. So oke, satu lagi nih sebelum kita tutup juga, gue gak yakin juga kalau misalkan Nimo TV ini bakalan shutdown sepenuhnya. Mungkin aja tetap akan ada live show juga, dan sebenarnya kalian masih bisa mungkin nanti live streaming di Nimo TV ini. Cuman ya kalian tidak akan mendapatkan yang namanya gaji. Menurut gua kalian yang sudah terjun di Nimo TV ya tetap lanjutin aja. Tapi ya patokan kalian bukan mendapatkan gaji tapi mendapatkan apresiasi gift dari viewers kalian. Dengan kalian gak terlalu berat banget ngejar yang namanya target sehari harus live streaming 4 jam 3 jam, tapi kalian imbangi misalkan live streaming cuma 2 jam dan 2 jam lagi kalian buat karya di belakang. So oke, mungkin sekian aja untuk Let's Talk kita kali ini tentang ngobrolin tentang shutdownnya Nimo ataupun tutupnya Nimo ya. Dan gue sebenarnya gak kaget-kaget amat sebenarnya ini cuy ya, tapi ya kalau banyak yang nanya, banyak yang nge-DM juga sama gue ya. Di sini gue mungkin hanya pengen sekedar ngasih masukan aja apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian perbuat sekarang kayak gitu cuy. Nah, oke, mungkin untuk video dari gua dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya kamu berbudiman. See you next video, bye bye.